Selamat datang di channel MI Arahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi santriwan dan santriwati MI Arahma kelas 5. Ketemu lagi dengan Bapak Renaldi Wijaya. Di sini Bapak akan mencoba menampilkan sebuah video pembelajaran mengenai pelajaran PJOK, yaitu Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan materi yaitu tentang gerak dasar dalam permainan bola kecil, yaitu dalam permainan rounders. Nah, ada yang tahu rounders itu apa? Kalau belum tahu, kita lihat video penjelasannya mulai dari materi sampai video praktik. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran PJOK pada pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, agar kita diberi kesehatan dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berdoa sama-sama. Mudah-mudahan pada pertemuan pembelajaran PJOK pada kali ini kalian tetap semangat dan tetap jaga kesehatan, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik santriwan dan santriwati kelas 5 MI Arahma. Nah, selanjutnya mari kita lihat sama-sama video penjelasan dari materi tentang gerak dasar permainan bola kecil dalam permainan rounders. Mari kita simak materi penjelasan dan cara mempraktikannya. Baik santriwan dan santriwati MI Arahma. Nah, sekarang kita akan mengetahui pengertian dalam permainan bola rounders. Nah, rounders adalah permainan atau olahraga bola kecil yang menyerupai permainan bola kasti, baseball, bola bakar ataupun softball. Nah, cara memainkannya juga serupa dengan permainan-permainan tersebut. Cara bermain rounders adalah dengan cara memukul bola lalu mengelilingi lapangan yang sebelumnya telah ditandai dengan tiang atau disebut juga titik base. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui dulu sejarah permainan rounders. Nah, permainan rounders berasal dari negara Inggris. Nah, permainan ini populer di Indonesia sejak tahun 1950. Pada saat itu rounders marak di Indonesia karena dikembangkan seorang kebangsaan Belanda. Pada PON 2 tahun 1951, permainan rounders ini sudah dipertandingkan di Indonesia. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengetahui teknik dasar dalam permainan rounders. Nah, diantaranya ada 5 teknik dasar dalam permainan rounders. 1. Ada teknik memegang bola. Nah, kedua, teknik melempar bola. Nah, di sini ada 3 macam, diantaranya ada lemparan melambung, 2 lemparan mendatar, 3 lemparan bawah. Yang ketiga, teknik menangkap bola. Nah, ada 3 macam juga, diantaranya ada bola datang langsung ditangkap, kedua bola yang melambung langsung ditangkap, 3 bola datang bergulir dari arah bawah. Nah, yang keempat teknik memukul, dan yang kelima teknik berlari. Nah, jadi teknik dasar dalam permainan rounders ini hampir sama kayak teknik dasar dalam permainan bola kasti ya, seperti itu. Baik santriwan dan santriwati MI Arahma, selanjutnya kita akan mengetahui lapangan rounders. Nah, yaitu berbentuk segi 5 dan beraturan dengan panjang tiap sisi 15 meter. Nah, setiap sudut lapangan tersebut diberi tanda base atau papan hinggap. Nah, ada 5 base tempat hinggapnya, yaitu tempat hinggap 1, tempat hinggap 2, tempat hinggap 3, tempat hinggap 4, dan tempat hinggap 5 atau rumahnya.
Kemudian jarak antar tempat hinggap sekiranya yaitu 15 meter, menyesuaikan lapangan yang ada. Nah, seperti ini bentuk lapangan segi 5 beraturan dari lapangan rounders. Nah, ini jarak atau tempat hinggap yang berjarak 15 meter ya. Nah, di sini ada 5 base, ada base 1, base 2, base 3, base 4 dan base 5. Nah, untuk base 5 ini ditempatkan untuk rumahnya. Rumah bagi seorang pemukul. Nah, kemudian ada satu base lagi tapi tidak dinamakan dengan base ke-6, tapi yaitu untuk tempat seorang pelempar yang disebut juga dengan pitcher. Jadi seorang pelempar dalam permainan rounders disebut pitcher. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui permainan rounders, yaitu dimainkan 2 regu. Nah, 1 regu sebagai pemukul dan 1 regu lagi sebagai penjaga. Dalam permainan rounders ini, setiap regu terdiri atas 12 pemain inti dan 6 pemain cadangan. Nah, di setiap regunya dipimpin seorang kapten. Pemain inti mengenakan kostum bernomor angka 1 sampai 12. Kemudian pemain cadangan mengenakan nomor di dada dari pemain inti yang digantikan. Kemudian dalam setiap permainan rounders terdapat 3 inning ya. Jadi inning itu babak. Jadi dalam permainan rounders terdapat 3 babak. Nah, 1 inningnya terdiri atas 1 kali jaga dan 1 kali memukul. Nah, untuk setiap regunya. Dan permainan rounders ini dinyatakan selesai jika setiap regu telah memperoleh giliran 3 kali menjadi regu pemukul dan regu penjaga. Nah, untuk selanjutnya kita akan mengetahui setiap regu yang ada dalam permainan rounders. Nah, tugasnya yaitu regu pemukul 1. Regu pemukul berada di area bebas tempat tunggu. Nah, kemudian pemain yang mendapat giliran memukul bisa menuju ke base 5 atau home base untuk bersiap memukul. Nah, dan yang terakhir yaitu setiap pemain regu pemukul boleh memukul sebanyak 3 kali ya. Nah, di sini sudah terdapat regu pemukul ya. Nah, di situ ada seorang pemukul dan sisanya dari regu pemukul berada di ruang tunggu untuk menunggu giliran memukul bola rounders. Seperti itu ya gambarannya. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengetahui tugas dari regu penjaga. Nah, 1. Setiap pemain regu penjaga menempatkan diri di area lapangan. 2. Pemain yang menjaga base disebut baseman. Nah, ketiga, pemain yang melempar bola ke arah pemukul disebut pitcher. Nah, dan yang keempat, pemain yang menangkap bola dari pitcher disebut catcher. Nah, itu gambaran dari tugas dari regu penjaga. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan regu penjaga yang berwarna merah ya, dan untuk regu pemukul yang berwarna biru. Nah, di situ ada catcher dari regu penjaga juga, dan yang seorang pelempar bola dari regu penjaga disebut pitcher. Baik, untuk selanjutnya dalam permainan rounders juga ada pergantian pemain. Nah, pergantian pemain ini yaitu dengan syarat 1. Terjadi 6 kali kesalahan yang dilakukan regu pemukul. Nah, kedua, 5 kali bola tertangkap regu penjaga dalam 1 inning atau 1 babak. Kemudian yang ketiga, seluruh pemain tim pemukul telah mendapatkan giliran memukul bola. Jadi pergantian pemain ini bisa dilakukan dengan cara ketiga tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu nilai. Nah, nilai ini bisa juga dikatakan dengan poin dalam permainan rounders. Nah, jika mau mendapatkan nilai 2, pemain regu pemukul harus mampu memukul dengan benar. Nah, kemudian menuju base 1 sampai base 5 dengan selamat. Nah, tidak dibakar sama baseman atau seorang penjaga. Nah, bisa juga dengan pukulannya sendiri yaitu home run. Nah, jadi seorang pemukul harus bisa mengelilingi kelima base tersebut dan
harus balik lagi ke tempat dia pemukul, yaitu rumahnya. Baik, kita lihat gambarannya seperti gambar berikut ini. Nah, di sini ada seorang pemukul yang mau menerima lemparan dari regu penjaga. Nah, kemudian setelah memukul, regu pemukul tersebut atau orang yang memukul harus mengelilingi base sebanyak 5 base dan harus balik lagi ke tempat rumahnya dia memukul tersebut. Nah, ini seorang pemukul udah sampai di base kedua dan base ketiga, kemudian base keempat, dan yang terakhir yaitu base kelima. Nah, ini bisa dikatakan seorang pemukul tersebut bisa mendapatkan nilai 2 karena tidak dibakar sama seorang penjaga atau disebut juga baseman. Nah, untuk selanjutnya, jika seorang pemukul mau mendapatkan nilai 1, berarti pemain dari regu pemukul mampu memukul dengan benar. Nah, tetapi di salah satu base yang dilalui seorang pemukul, pemain tersebut berhenti dan menunggu pemukul lain melakukan pukulan yang sah untuk melanjutkan ke base 5 atau rumah ya. Nah, jadi bisa ikut lari pada saat temannya ikut memukul bola. Jadi bisa mendapatkan nilai 1. Kemudian jika dari regu pemukul mendapatkan nilai 0, berarti dalam pemain dari regu pemukul tersebut melakukan pukulan dengan benar tetapi tidak berhasil mencapai salah satu base. Nah, ini juga termasuk cara menghentikan tim pemukul dalam permainan rounders. Nah, contohnya seperti gambar berikut ini. Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, di sini ada seorang pemukul yang berlari, akan tetapi bola yang dia pukul tertangkap sama base yang ada dalam regu penjaga. Nah, kemudian seorang pemukul tersebut tidak sampai ke base yang ke-1 ya, berarti dia tidak mendapatkan nilai ya. Berarti dia mendapatkan nilai 0. Begitu ya, santriwan dan santriwati, itu sedikit dari penjelasan praktik dalam permainan rounders. Nah, yang terakhir ini ada peralatan yang digunakan untuk melakukan permainan rounders. Di antaranya ada pemukul, bola, tiang hinggap, dan tempat pelambung atau disebut juga tempat base. Nah, itu tadi penjelasan dari materi tentang gerak dasar dalam permainan bola kecil dalam permainan rounders ya. Pertama dari mulai sejarahnya, terus pengertian dari rounders itu apa, dan kemudian tata cara permainan dalam permainan bola rounders dan alat atau peralatan yang digunakan dalam permainan rounders. Nah, untuk tugasnya yaitu 1. Ceritakan kembali bagaimana cara memainkan bola rounders. Nah, dan yang kedua yaitu praktikkan teknik dasar dalam permainan bola rounders. Nah, contohnya seperti dalam permainan bola kasti. Ya. Jadi yang membedakannya itu hanya di lapangan dan cara atau peraturan dalam permainannya saja. Begitu. Jadi semangat mengerjakan tugasnya. Baik santriwan dan santriwati kelas 5 MI Rahmat. Alhamdulillah untuk pelajaran PJOK pada pertemuan kali ini sudah selesai. Nah, baik, kita tutup untuk video pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan membacakan doa kifaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan sama kalian di rumah. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya. Salam olahraga.